Pada hari ini, hari Rabu tanggal 13, kita mengadakan Kombel Salam dalam RTL di Simingsa PKK Bejokan 2004. Pembukaan. Sebelum kita melanjutkan acara, marilah sama-sama kita membacakan basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Acara seterusnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua diharap berdiri. Para hadirin harap duduk kembali ke tempat yang masih ada. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh saudara kita Pak Usin SAG. Pada saudara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal. Demikianlah acara doa. Jadi kita melanjutkan acara kita yaitu sepatah kata ataupun kata sambutan dari kepala sekolah. Dengan ini kami persilakan dengan segala hormat kepada Ibu Siti Aisyah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa
yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis guru ini dalam rangka rencana tindak lanjut kegiatan PKG salah satu guru PJOK kita. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan kombel seperti biasanya. Namun pada kegiatan tema hari ini yaitu kegiatan rencana tindak lanjut, yaitu PKG guru PJOK. Nah kebetulan di sekolah kita ini alhamdulillah mendapat kesempatan ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pertamanya saya ucapkan kepada Ibu Nur Aini karena telah bersedia mengikuti kegiatan ini, yang mana ini merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi guru ya, terkhususnya guru bidang studi PJOK. Nah, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada lagi kegiatan-kegiatan kompetensi guru ini untuk guru mata pelajaran lain atau guru kelas. Harapan saya mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengikutinya dengan lancar dan sukses. Nah, ini juga menjadi motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita, terutama kualitas guru-guru kita. Karena sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti ya, termasuk di PMM. Kemudian pemerintah juga telah mencanangkan beberapa program, termasuk kegiatan PKG ini untuk guru PJOK yang seyogianya diharapkan untuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan kepada sekolah kita. Nah, dengan adanya program ini juga tentunya kita semua berharap, terutama saya, akan sangat memotivasi juga nantinya. Mungkin selama ini ada yang kurang. Nah, kegiatan PKG Bu Nur Aini ini selama kurang lebih 3 bulan ya Bu ya. Tentunya di situ terdapat banyak ilmu yang bermanfaat yang telah didapatkan. Nah, untuk Ibu Nur Aini mudah-mudahan nanti bisa terimplementasi dengan tepat dengan sasaran anak didik kita. Mudah-mudahan kualitasnya lebih meningkat. Nah, dari tema yang telah saya ketahui, Bu Nur Aini mengambil tema senam Sabtu, 1 kelas, 1 pohon gitu ya Bu ya. Nah, untuk lebih rincinya nanti akan disampaikan dan dipaparkan oleh beliau. Tapi dari judul yang telah tergambar, kita telah dapat menarik kesimpulan bahwasanya kegiatan ini terintegrasi untuk anak-anak didik kita. Nah, kemudian itu adalah salah satu program ya Bu Nur Aini ya. Berarti mungkin seluruh peserta dari PKG ini mengambil satu program gitu ya. Nah, dari tema yang diambil oleh Bu Nur Aini, senam Sabtu, 1 kelas 1 pohon ini saya rasa sudah tepat karena memang sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakter sekolah kita ya. Terkait dengan senam, memang selama ini telah kita laksanakan setiap hari Sabtu. Nah, mungkin itu akan lebih nanti ada inovasi-inovasi terbaru dari Bu Nur Aini dengan adanya kegiatan ini. Nah, kemudian untuk satu pohon ini kita bisa gambarkan dengan keadaan lingkungan sekolah kita sangat tepat juga karena penghijauan itu memang disarankan sekarang ya. Nah, jadi kita usahakan program itu akan berjalan dengan lancar. Misalnya mungkin salah satunya nanti akan ada penanaman ya oleh siswa kita didampingi oleh guru. Nah, untuk kegiatan ini mudah-mudahan mari kita sama-sama mendukung terjalannya
meningkatkan dan mengimplementasikan ke sekolah kita tercinta. Juga motivasi buat kawan-kawan semua, harapan saya jika memang ada nanti kegiatan tersebut untuk guru mata pelajaran lain, untuk guru kelas, silahkan Bapak Ibu ikuti dengan penuh semangat. Saya sebagai kepala sekolah akan mendukung penuh, dan insya Allah apapun yang akan diprogramkan kita bisa cari solusi bersama dan kita laksanakan bersama. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih rincinya nanti pemaparan akan disampaikan terkait tema yang akan diambil oleh Ibu Nur Aini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari kepala sekolah. Untuk acara seterusnya, yaitu acara intinya, yaitu pemaparan rencana tindak lanjut RTL yang disampaikan oleh penyanyi Nur Aini SPD. Kepada saudara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kurang semangat ya Bapak Ibu guru hebat. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada pantun yang ingin saya bacakan. India indah dengan hamparan kelapa, penghasilan terbanyak dari penduduknya. Mari kita berpantun ria, salam pembuka di acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing ilmu dan kebersamaan, itulah arti dari Komel Salam. Mari bersama kita melaksanakan tujuan SDN 014 Sungai Dusun, memberi yang terbaik di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Aisyah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut PKI PJOK pada komplek kita pada hari ini. Yang saya hormati kepada moderator yang sudah Pak Muhammad Sahid yang sudah bersedia memimpin acara kita pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya juara kita bisa berkumpul bersama-sama pada kegiatan hari ini. Salawat dan salam yang selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita memperoleh syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak guru hebat, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau memberikan waktunya dalam menghadiri kegiatan rencana tindak lanjut PKI PJOK tahun 2024 yang saya insya Allah yang akan saya sampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan materi saya pada hari ini
Judulnya Senam Sabtu Satu Kelas Satu Pohon. Di sini latar belakangnya, yang melatar belakangi saya untuk membahas materi ini, yaitu membiasakan siswi untuk gaya hidup sehat dengan dimulai senam di Sabtu pagi dengan diikuti beberapa kegiatan yang aktif dan produktif yang sangat berdampak bagus pada karakter anak, di mana mengasah pengetahuan tidak hanya dalam kelas tapi dapat diterapkan di luar kelas. Selanjutnya, tujuan dari program saya yang pertama yaitu menerapkan gaya hidup sehat. Yang kedua, kerjasama tim dan membangun sikap sosial pada masing-masing siswa. Terus yang ketiga, menanam pohon pelestari lingkungan. Selanjutnya, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di dalam upaya untuk memfasilitasi minat peserta didik terhadap olahraga, capaian yang diharapkan adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran olahraga yang menyenangkan, serta lebih mengenal lingkungan yang sehat, baik di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Menambah wawasan siswa akan pentingnya beraktivitas di pagi hari dengan menambah kegiatan-kegiatan yang positif untuk tubuh agar tetap bugar, sehat. Ditambah dengan kegiatan menanam pohon sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Struktur waktu pelaksanaan Sabtu pagi, tempat, halaman, dan lapangan. Yang ketiga, tunas pohon yang ingin dibudidayakan. Mitra kepala sekolah, rekan guru wali kelas, saya rekan guru olahraga, orang tua, satpam atau penjaga sekolah. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi menggunakan observasi dari peserta didik dan guru PJOK dan staf pendukung. Peserta didik yang mengikuti program memiliki peran aktif dalam pembelajaran yang dipaparkan. Guru PJOK yang terlibat langsung dalam program ini. Kemungkinan tantangan, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam pagi. 2. Cuaca yang panas membuat tanah kering. 3. Evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif. Kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Rencana solusinya dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. 2. Memantau perubahan cuaca yang ekstrim dengan membuat penyiraman rutin agar tanah tetap lembab. 3. Menetapkan jadwal evaluasi rutin, memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Demikianlah
tentang pembahasan rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh beliau tadi. Jadi di sini kita buka acara selanjutnya, yaitu tanya jawab kepada peserta atau hadirin. Disilakan untuk bertanya kepada Bu Nur Aini. Penanya pertama, siapa? Pertanyaan pertama dipaparkan oleh saudara kita Pak Husin. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada protokol. Langsung saja kepada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tadi saya mendengar bahwasanya di SD kita ini setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Edi seperti itu olahraga atau berkah adalah melaksanakan senam setiap pagi Sabtu, ya. Kemudian yang kedua, penanaman pohon, ya, pohon ya, dalam rangka untuk penghijauan di sekitar lingkungan sekolah. Pertanyaannya adalah, kami hanya ingin mendengar bagaimana cerita ringkasnya, program senam Sabtu, karena kalau hari Sabtu itu pas kebetulan, ya, saya itu adalah mengajar jam tambahan di madrasah aliyah pesantren Al-Hikmah. Kadang-kadang tidak bisa mengikuti, ya. Dan juga kalau untuk penghijauan, ya, itu pohon apa yang ditanam umpama, ya, itu ada sekali saja bagaimana gambaran secara umum. Padanya kami terima kasih dengan dapat disampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Satu pertanyaan beliau. Ya. Ya, terima kasih Pak Husin. Saya bagus sekali pertanyaan. Sebenarnya memang inilah yang akan kita bahas bersama. Pertama, yang saya ingin jelaskan, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu guru hebat. Di sini bukan bermaksud saya ingin menggurui Bapak Ibu guru hebat, tapi boleh dikatakan kita berbagi ilmu. Jadi jika nanti ada pemaparan saya atau penjelasan saya kurang pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Di sini saya bahas dulu mengenai senam. Mengapa saya antusias sekali membahas mengenai senam di hari Sabtu? Karena kegiatan senam ini adalah kegiatan yang merupakan penutup dari rutinitas kita selama 1 minggu pembelajaran. Jadi di sana kita untuk peserta didik kita ajak melaksanakan kegiatan rutinitas senam di sini. Pertama, mereka untuk salah bergerak, tujuannya pertama untuk bergerak, selanjutnya untuk membuat mereka senam. Karena senam hari Sabtu itu dilakukan diiringi dengan irama musik, ya, Bapak Ibu hebat. Selanjutnya di sini saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu hebat, mungkin saya datang dalam melalui cepat dalam kegiatan ini. Saya berharap Bapak Ibu hebat semua mau bekerja sama dalam kegiatan senam Sabtu ini juga. Karena saya melihat anak-anak tersebut kurang kontrol saya. Karena dari terkumpulnya semua dari kelas 1 sampai kelas 6, saya tidak bisa mengontrol untuk semuanya. Kadang Bu, di bagian sebelah sana itu anak kelas 1, yang saya di bagian sebelah sana untuk mengontrol mereka, yang sebelah sini
tidak bergerak semuanya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mengapa saya mengharapkan kerjasama di sini? Karena tujuan kita selain untuk membuat anak-anak di sini cerdas, tapi kita menerapkan juga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu bagaimana kita membuat peserta didik kita ini sehat sepanjang hayat. Itu terutamanya, sehat sepanjang hayat. Jadi gerakan senam di sini saya juga minta arahan kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah, apabila ada yang mau memberikan ide untuk misalnya hari Sabtu ini kita senam ini yang kita laksanakan, misalnya senam pelajar Indonesia, atau minggu Sabtu ini kita melaksanakan gerakan senam Pancasila. Jadi kita bisa bekerja sama untuk anak-anak peserta didik kita semuanya, sehingga peserta didik kita ini tidak jenuh dengan yang mungkin setiap Sabtunya terkadang hanya saya yang bisa mengontrol untuk anak-anak didik kita di sekolah ini. Selanjutnya mengenai satu kelas satu pohon. Bapak Ibu guru hebat, saya di sini sebagai pendidik guru PJOK, saya lebih banyak turun ke lapangan, praktek di lapangan. Jadi di sana, di lapangan di sini, saya mendengar begitu banyak keluhan dari peserta didik kita. Mereka apabila cuaca panas, itulah keluhan mereka kepada saya. Paling lama pembelajaran yang saya laksanakan itu paling lama 30 menit, mereka sudah sibuk kepanasan. Jadi saya mempunyai ide atau merancang suatu program bagaimana anak-anak didik ini bisa belajar dengan nyaman. Sementara lingkungan halaman sekolah kita, jarak halaman sekolah kita dengan lapangan itu lumayan jauh. Terkadang yang saya pikirkan, kalau dia udah panas, mereka pergi ke kelas. Saya takutnya mengganggu kelas lain belajar. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak didik ini bisa mendapatkan kenyamanan? Jadi itulah ide saya untuk melaksanakan program menanam pohon. Caranya di sini ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, kita tidak bisa secara langsung. Jadi mungkin yang minggu pertama bisa kita minta peserta didik untuk membawa tanah. Selanjutnya partisipasi kita dari guru, mungkin kita menyediakan kantong plastik atau flipik ya. Nah, jadi kita masukkan tanah tersebut ke dalam polybag. Untuk minggu kedua bisa saja kita meminta anak untuk membawa biji dari pohon, biji dari tanaman, misalnya dari pohon dari buah nangka atau buah mangga. Itu kan bisa kan kita buat untuk penghijauan di lingkungan sekolah kita. Jadi selanjutnya kita gerakkan semua peserta didik kita untuk bersama-sama bagaimana cara menanam atau pembibitan biji tadi. Jadi tidak secara langsung, ada tahapannya minggu ke minggu. Itulah rencana dari saya. Kenapa Bapak Guru hebat saya memilih ini? Karena pola hidup sehat itu bukan hanya dari makanan, bukan hanya kita harus bergerak. Ya, kita juga harus bergerak. Tapi intinya kita harus bisa menjaga lingkungan
kegiatan satu kelas satu pohon. Di sini saya membaca dari buku pembelajaran kelas 6. Jika ada istilahnya yaitu mensana en corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran kita untuk kedepannya yaitu berpusat pada peserta didik, khususnya PJOK, yaitu bagaimana guru di sini bisa menggerakkan seluruh peserta didik agar mau bergerak dan terciptanya hidup yang sehat sepanjang hayat. Jadi dari istilah itu, sehat dan kuat adalah merupakan indikator dari kebugaran jasmani. Selanjutnya, inilah jawaban saya kepada Pak Usin. Bagaimana Pak Usin? Terima kasih kepada Pak Usin. Jadi intinya rencana program yang saya buat ini, Bapak Ibu guru hebat, yang pertama mari kita bersama-sama untuk menggerakkan peserta didik kita agar mereka termotivasi untuk lebih bergerak sehingga terciptalah hidup yang sehat sepanjang hayat. Jadi mengenai kelas satu pohon itu intinya untuk pelestarian lingkungan, untuk penghijauan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara Pausin telah memberikan pertanyaan dan ditanggapi dengan beliau. Dan untuk penanya selanjutnya kami persilakan kepada saudari-saudari ataupun saudara yang ada lagi. Oh, di sini yang ingin bertanya kepada saudari Ibu Dokta, pada saudara Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mendengarkan panjang lebar dari paparan Ibu Nura ini, saya sekarang mau bertanya, hal apa yang membuat Ibu Nura ini, apa yang didapat anak ketika Ibu Nura ini membuat menjadikan hari senang hari Sabtu satu kelas satu pohon. Nah, apakah ini hanya untuk diterapkan di sekolah atau bisa diterapkan di dalam lingkungan kehidupan dia sehari-hari, ya? Karena intinya di dalam suatu kegiatan itu kita harus menanamkan pemahaman tentang kehidupan hidup sehat sepanjang hayat tadi ya, menurut Nur Aini. Maka apakah ini hanya sampai di sebatas di sekolah saja atau di dalam kehidupan dia sehari-hari? Hanya itu saja yang saya tanyakan. Saya harap Ibu tadi bisa memaparkan, bisa menjawab lebih jelas lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rapta.
senam Sabtu dan senam Sabtu satu kelas satu pohon, apakah bisa dilakukan, diterapkan di sekolah, di lingkungan rumah, maksudnya di lingkungan sekitar rumahnya, atau hanya diterapkan di sekolah? Bagus sekali pertanyaan ini, Bu. Terima kasih. Sebenarnya kalau senam Sabtu, gerakan senam Sabtu itu sudah jelas kita laksanakan di sekolah. Kalau kegiatan kalau menanam satu pohon, gerakan menanam pohon ini sudah pasti bisa dilakukan selain di sekolah, juga di lingkungan rumah sekitar. Karena gerakan ini memang berkaitan dengan keluarga di rumah terhadap sekolah. Jadi ada partisipasinya dari orang tua dan sekolah, terutama anak dan guru. Karena kalau tidak ada kerja sama, contohnya misalnya anak kelas 1, dia tidak akan pandai mungkin mencari tanah kalau kita perintahkan untuk mencari tanah sendiri. Jadi sudah pasti dibantu oleh orang tuanya. Jadi di sana ada kerjasama antara orang tua, peserta didik dan guru, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan, program ini bisa dilaksanakan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan pada peserta didik. Bukan hanya di sekolah kita menerapkan untuk anak bergerak melakukan penanaman pohon, tapi juga di lingkungan sekitar rumah mereka. Karena intinya sehat peserta didik itu dari keluarganya dulu, baru ke sekolah. Kita yang memberikan pemaparan, memberikan pemahaman atau penjelasan kepada peserta didik bahwa menanam pohon atau kegiatan-kegiatan yang lain yang berpositif untuk kesehatan supaya kita bergerak itu sangat baik untuk kesehatan seluruh peserta didik dan anggota yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu hebat, inilah jawaban saya. Saya kembali kepada Ibu Ratna. Bagaimana Ibu Ratna? Terima kasih Ibu Ratna. Apakah ada lagi pertanyaan sebelum saya kembalikan kepada moderator? Ya, cukup ya Bapak Ibu guru hebat. Di sini sebelum ditutup moderator, saya juga ada yang ingin saya sebagai penutup, yaitu pantun lagi. Untuk memakan suasana kita pada siang hari ini ya. Baiklah, sebelum saya membacakan pantun, di sini saya akan sedikit untuk memberikan kesimpulan. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, intinya di sini kerjasama kita antara guru dan peserta didik untuk bisa terlaksananya tujuan dari program kita. Senam Sabtu, kalau hanya saya yang bekerja, mungkin tidak akan terkontrol untuk anak-anak di rumah. Apabila terkontrol, maka akan terciptalah peserta didik yang bergerak dan sehat sepanjang hayat. Demikian juga penanaman pohon itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Semuanya kita kerjasama. Boleh dikatakan ini gotong royong untuk pelestarian lingkungan atau penghijauan lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Di sini saya tutup dengan pantun.
Bapak Ibu, sedikit tambahan ya, atau bisa dibilang masukan terkait dengan program ini. Yang saya lihat dari pemaparan Ibu, kan ada tantangannya Bu ya, yang mana kalau namanya tantangan ini, kalau kita mau melaksanakan tentu harus kita carikan solusi dulu. Nah, dari tantangan tersebut tadi sudah juga ada solusinya. Yang ingin saya sampaikan sedikit, tadi ada tantangan bahwasanya terkait senam setiap hari Sabtu ini kurang adanya antusias dari peserta didik ya, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang tujuan atau manfaat senam. Nah, harapan saya senam ini sasarannya bukan hanya kepada peserta didik, tapi kepada seluruh warga sekolah, termasuk Bapak Ibu majelis guru. Jadi bukan hanya kepada peserta didik. Nah, untuk memberikan pemahaman, kalau menurut saya sebelum pelaksanaan program tersebut, Ibu bisa memberikan beberapa pemahaman tentang pentingnya senam pagi. Itu bisa Ibu lakukan di saat teori Ibu belajar di kelas ya. Nah, mungkin sudah juga pernah Ibu lakukan mungkin ya. Nah, di situ kita bisa memberikan materi kepada anak untuk apa senam, apa manfaatnya gitu. Nah, jadi sehingga yang antusias anak ini mungkin bisa lebih aktif, lebih antusias untuk mengikutinya. Kemudian lagi terkait dengan program penanaman satu pohon satu kelas. Nah, untuk penanaman pohon ini juga sebelum dilakukan itu hendaknya diberi pemahaman. Pemahamannya misalnya, untuk apa kita menanam pohon? Apa manfaatnya untuk diri kita? Apa manfaatnya untuk lingkungan sekolah kita? Nah, sehingga anak-anak bukan hanya tahu sekedar menanam gitu, tapi mereka ada materi di situ, apa manfaatnya untuk diri sendiri, untuk lingkungan. Nah, apa saja pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan itu, misalnya kolaborasi, kerjasama, gotong royong, disiplin, ya gitu ya Bu lainnya. Jadi saya harapkan program ini bukan hanya sekedar program aja gitu, tapi benar-benar bisa kita laksanakan, kita implementasikan dan berlanjut berkesinambungan. Untuk itu juga saya harapkan kepada Bapak Ibu majelis guru, marilah sama-sama kita berkontribusi, berkolaborasi. Seperti yang Bu Nur Aini katakan, saya rasa bagaimanapun hebatnya guru kita, jangan kepala sekolah pun istilahnya bagaimanapun hebatnya, tapi tanpa dukungan dan kerjasama dari kawan-kawan warga sekolah, mungkin juga kurang hatinya dan tidak maksimal ya Bu Aini ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu di sini juga saya mengharapkan marilah sama-sama kita mendukung program tersebut ya, dengan cara sama-sama kita bekerja berkolaborasi. Karena sasaran senam ini saya rasa bukan hanya tertuju pada peserta didik, para guru juga bisa melaksanakannya karena memang suatu olahraga ya, olahraga untuk kesehatan kita yang di sekolah kita lakukan hanya seminggu sekali. Jadi kemudian lagi masalah penanaman pohon Bu ini sebenarnya bukan tidak pernah kita lakukan di sini ya. Kita sudah beberapa kali mencoba karena memang kondisi alam kita terkadang banjir, sudah kita tanam terkadang macam-macam aja halangannya ya banjir lah, mati segala macam. Nah, saya berharap dengan adanya program yang Bu Nur Aini Taja ini, mudah-mudahan itu lebih bisa kita carikan solusi bagaimana program itu bisa terlaksana dan berkesinambungan. Apa-apa halangannya seperti yang sudah-sudah itu bagaimana caranya gitu ya, supaya bisa kita singkirkan sehingga program tadi terlaksana dengan baik dan tepat sasaran dan manfaatnya juga bisa dirasakan bersama. Kalau misalnya pohonnya ditanam kayak hidup kan berarti belum berjalan gitu ya. Jadi untuk ini pun mari kita sama-sama misalnya pohon apa nantinya yang akan kita prioritaskan misalnya kalau untuk penghijauannya. Nah, nanti kan manfaatnya juga bisa dirasakan bersama-sama. Oke, itu hanya sekedar masukan saja Bu Aini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, mari sama-sama kita dukung program ini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama, senam pagi bersama hari Sabtu, mudah-mudahan bisa. Kemudian mungkin untuk
waktu jadi kalau penanaman pohon ini mungkin setelah senam gitu ceritanya ya. Seluruh peserta didik. Iya, maksudnya kan pada hari Sabtu juga. Ya berarti di hari Sabtu setelah senam gitu ya. Karena ada tahap-tahapannya, kita tidak langsung. Oke, berarti program ini sudah tersusun ya, Bu Nur Aini, mudah-mudahan sudah terarah. Jadi dengan program sudah terarah ini mudah-mudahan apa pemerintahan yang pernah kita coba kemarin, mudah-mudahan ada solusinya dan bisa kita laksanakan bersama. Itu saja Bu Nur Aini. Terima Boleh kasih. masukkan sedikit Bu Nur Aini? Silakan, silakan. Sesuai dengan kondisi alam kita, faktor geografis kita, kadang banjir itu apa yang kita tanam mati gitu. Saya ada pemikiran setelah mendengar paparan dari kepala sekolah tadi, pohon apa yang cocok yang kita tanam untuk penghijauan di sini yang tahan dengan banjir gitu. Waktu banjir dia tidak mati. Jadi harus menyesuaikan kita dengan kondisi kita seperti ini. Tidak tanam itu kerjaan kita. Tidak ada berhasilnya. Jadi pohon apa saja yang kita kira-kira yang tahan di banjir gitu, musim kering, tanahnya kering, pohon itu tidak mati gitu. Jadi tidak secara tanah mati dan banjir mati lagi, itu tidak ada penyelesaian. Jadi solusinya pohon apa gitu? Bisa aja mulai naik ini. Pohon bedadak. Iya. Pohon bedadak nih. Bedadak apa? Atau bambu bambu kan ada banjir. Bambu tidak akan terlindung. Ya, terima kasih Marta. Kalau mengenai bibit ya, kalau sampai di sana juga saya belum bisa menentukan tanaman apa yang tahan dengan Kondisi alam kita gitu. ya, dengan banjir, dengan cuaca. Iya. Tapi nanti bisa untuk rencana tindak lanjut kita bersama-sama, Mak, Iya. kita akan mencari bersama-sama bibit apa yang bisa kita prioritaskan dalam gerakan satu kelas satu pohon ini. Kalau pendapat saya, pohon perempat. pohon yang bisa kita tanam ini bukan hanya mendapat manfaat hijau, kalau bisa bisa menjadikan manfaat, misalnya bisa dikonsumsi seperti itu. Nah, seperti misalnya pohon mangga itu kalau dia berbuah kan bisa kita konsumsi. Pohon kelor. Jadi dari saya, ibu saya, Bapak Ibu guru hebat. Pohon yang kayak apel itu bisa. Pohon kayak apel. Apa tuh pohon apa namanya? Itu tahan banjir kan, air itu lantai. Demikianlah pemaparan dari saya tutup dengan pantun. Dari siang ke Tembilahan, mampir di toko buah-buahan. Saya dan hilang, mohon dimaafkan. Terima kasih saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Demikianlah tadi acara sesi tanya jawab antara penyanyi dan peserta. Mungkinan acara pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri, kalau ada salah dan hilaf saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.